啊！可能我都要追呢波啦。Cerita dimulai ketika seorang pria bernama Akai ketahuan berselingkuh dengan istri seorang penjual makanan ringan di pasar. Perselingkuhan itu diketahui langsung oleh sang suami yang baru pulang bersama temannya. Melihat kejadian tersebut, suami itu sangat marah dan langsung menghukum mereka berdua. Namun, si istri mencoba melindungi diri dengan mengatakan bahwa ia dipaksa oleh Akai. Akai merasa tuduhan itu tidak benar dan mencoba membela diri, tetapi suaminya tidak percaya. Akhirnya, suami itu mempermalukan Akai dengan cara yang kasar dan merendahkan. Keadaan kemudian makin kacau ketika suami itu berniat melukai Akai secara serius. Karena takut dan panik, Akai melawan hingga akhirnya membunuh sang suami dan temannya. Tidak berhenti di situ, Akai juga membunuh wanita yang menjadi selingkuhannya. Semua kejadian itu tanpa sengaja disaksikan oleh seorang anak bernama Lily. Setelah kejadian tersebut, Akai menjadi buronan polisi di Hong Kong dan memutuskan melarikan diri ke Afrika Selatan untuk menghindari pengejaran polisi. 10 tahun kemudian, Akai hidup bersembunyi di Afrika Selatan dan bekerja sebagai juru masak di restoran milik temannya, Leong, yang berada di kawasan Chinatown dekat pusat kota. Belakangan ini, Akai sering dimarahi oleh istri Leong karena dianggap ceroboh dan malas bekerja. Bahkan, sang istri meminta Leong untuk memecatnya saja. Namun, Leong mencoba menenangkan istrinya dengan mengatakan bahwa sulit mencari pekerja seperti Akai yang mau digaji murah sekaligus menjaga restoran mereka. Sementara itu, Lily kini sudah dewasa dan bekerja sebagai pramugari di sebuah maskapai penerbangan. Suatu hari ia mendapat penerbangan ke Afrika Selatan, dan kesempatan itu sekalian dijadikan perjalanan bulan madu karena ia baru saja menikah. Sebelum pergi ke hotel, Lily bersama suami dan temannya memutuskan makan terlebih dahulu karena mereka lapar. Karena ingin mencoba makanan yang cocok dengan selera mereka, mereka memilih restoran Cina yang ternyata adalah restoran milik Leong, satu-satunya restoran Cina di daerah tersebut. Pada saat yang sama, Akai baru pulang setelah membeli daging babi. Ketika ia berjalan melewati meja Lily, tiba-tiba Lily merasa mual dan pusing. Tanpa sadar, tubuh dan pikirannya masih menyimpan trauma masa lalu. Aroma tubuh Akai langsung mengingatkannya pada kejadian mengerikan yang pernah ia saksikan saat kecil. Sehingga setiap mencium bau Akai, Lily selalu merasa mual dan pusing kepala. Akai digambarkan sebagai orang yang sulit mengendalikan hasrat nafsunya. Karena kesulitan mencari pasangan di lingkungan tempat tinggalnya, ia akhirnya melampiaskan keinginannya sendiri dengan cara yang tidak pantas dan cukup aneh. Saat itu, kebetulan ia mendengar suara bos dan istrinya yang sedang mantap-mantap, sehingga hal itu makin memicu pikirannya. Dalam keadaan tersebut, Akai menggunakan daging sebagai media pelampiasan hasratnya. Setelah mencium bau Akai beberapa waktu lalu, Lily mulai kembali mengalami mimpi buruk tentang kematian orang tuanya, sesuatu yang sudah lama tidak pernah ia alami. Dari situ, ia mulai curiga bahwa pembunuh orang tuanya mungkin berada di restoran tersebut. Namun, suaminya berusaha menenangkan Lily dengan mengatakan bahwa itu mungkin hanya perasaannya saja. Menurutnya, bau yang dicium Lily kemungkinan hanyalah aroma daging babi dari restoran, bukan bau orang yang pernah ia kenal di masa lalu. Keesokan harinya, stok daging babi di restoran habis. Karena di pasar juga tidak tersedia, Akai dan Leong memutuskan pergi mencari persediaan ke daerah suku pedalaman. Dalam perjalanan, Akai melihat seorang wanita dari suku tersebut dengan pakaian tradisional yang terbuka, lalu terus membicarakan penampilannya hingga membuat Leong merasa tidak nyaman. Karena kesal, Leong meminta Akai berhenti bercanda dan fokus menyetir. Setelah sampai di perkampungan suku pedalaman, mereka terkejut melihat sebuah ritual yang sedang berlangsung. Banyak orang tampak terbaring dengan kondisi tubuh penuh luka dan terlihat sangat lemah. Ternyata, orang-orang itu terkena virus mematikan bernama Ebola. Ritual tersebut dilakukan oleh masyarakat setempat
sebagai usaha untuk menyembuhkan warga yang sedang sakit parah akibat wabah tersebut. Sedikit penjelasan. Virus Ebola pertama kali ditemukan pada tahun 1976 di dua wilayah, yaitu Republik Demokratik Kongo dan Sudan Selatan. Virus ini diduga berasal dari hewan seperti monyet, simpanse, kelelawar, dan primata lainnya, yang pada saat itu sering diburu dan dikonsumsi oleh sebagian masyarakat di Afrika. Orang yang terinfeksi Ebola biasanya mengalami gejala berat seperti demam tinggi, menggigil, mata merah, diare, muncul bintik merah di kulit, batuk berdarah, hingga kejang. Banyak penderita akhirnya meninggal karena virus ini sangat berbahaya, apalagi pada masa itu belum ada vaksin maupun pengobatan yang efektif. Penyebaran virus Ebola juga sangat cepat. Virus ini dapat menular melalui kontak langsung dengan cairan tubuh orang yang terinfeksi, seperti darah, keringat, atau cairan tubuh lainnya. Karena itulah, wabah Ebola sangat ditakuti dan sulit dikendalikan. Menurut penjelasan dokter di film tersebut, dari jutaan orang yang terkena virus Ebola, ada kemungkinan sangat kecil beberapa orang tidak menunjukkan gejala apapun karena memiliki daya tahan tubuh yang sangat kuat. Meski terlihat sehat, orang seperti ini tetap bisa membawa dan menyebarkan virus ke banyak orang tanpa disadari. Karena itulah, mereka dianggap sangat berbahaya dalam penyebaran wabah ke seluruh dunia. Dalam perjalanan pulang, mobil mereka tiba-tiba terhalang sekumpulan gajah hingga kendaraan menjadi oleng, menabrak pohon, dan akhirnya mogok. Liong kemudian mencoba memperbaiki mobil itu sendirian. Namun bukannya membantu, Akai malah pergi menemui wanita suku pedalaman yang sebelumnya ia lihat di perjalanan. Di sana, Akai memperkaos wanita tersebut tanpa mengetahui bahwa wanita itu ternyata terinfeksi virus Ebola. Akibatnya, Akai pun tertular virus berbahaya itu. Setelah kejadian tersebut, wanita itu muntah mengenai Akai, membuat Akai marah besar. Karena sifatnya yang kejam dan tidak terkendali, Akai kemudian membunuh wanita tersebut. Efek virus Ebola mulai terasa pada tubuh Akai. Saat sedang memotong daging di dapur, pikirannya teringat kembali pada kejadian sebelumnya hingga tanpa sengaja tangannya terluka. Meski begitu, daging tersebut tetap dimasak dan dimakan oleh para pelanggan restoran. Tak lama kemudian, kondisi Akai semakin memburuk sampai akhirnya ia pingsan. Liong pun terpaksa membawanya ke lantai atas dan memanggil dokter untuk memeriksanya. Setelah melihat keadaan Akai, dokter menyarankan agar ia segera dibawa ke rumah sakit. Namun, karena istri Liong sangat perhitungan soal biaya, Liong jadi ragu mengambil keputusan. Sebagai gantinya, ia meminta dokter mencari informasi tentang penyakit yang menyerang masyarakat suku pedalaman yang mereka temui sebelumnya. Malam harinya, Liong kembali menemui dokter. Setelah menemukan informasi tentang penyakit tersebut, dokter langsung membersihkan dan mensterilkan tempat prakteknya karena sadar bahwa virus Ebola sangat berbahaya. Dokter kemudian menjelaskan kepada Liong bahwa virus itu sangat mudah menular melalui cairan tubuh orang yang terinfeksi. Karena itu, ia menyarankan Liong dan istrinya segera memeriksakan diri ke rumah sakit. Dokter juga mengatakan bahwa dalam kasus yang sangat jarang, ada orang yang tetap terlihat sehat meski sudah terinfeksi virus. Orang seperti itu tetap bisa menularkan penyakit tanpa menyadarinya. Dan ternyata Akai termasuk salah satu orang tersebut. Sementara itu, saat berada di rumah, Akai kembali kehilangan kendali atas dirinya setelah melihat istri Liong. Ia kemudian mencoba memperkaos wanita itu. Tak lama kemudian, Liong pulang dari rumah sakit dan memergoki kejadian tersebut. Karena panik dan merasa sudah tidak punya jalan keluar, Akai akhirnya membunuh temannya sendiri. Lalu terus mengancam istri Liong untuk melanjutkan perbuatannya. Tak sampai di situ, sudah puas dengan melampiaskan birahinya, Akai juga membunuh istri Liong untuk menghilangkan jejak. Tidak hanya itu, ia juga membunuh seorang karyawan restoran yang kebetulan datang untuk menjenguknya. Setelah melakukan semua itu, Akai mulai panik memikirkan cara menyembunyikan kejahatannya.
Si Akai dengan gilanya memutilasi ketiga orang tersebut, lalu menjadikannya burger sebagai menu baru di restoran ini. Keesokan harinya, restoran kembali buka dan daging tersebut disajikan kepada para pelanggan sebagai menu spesial. Para karyawan sempat heran dan bertanya apakah Akai sudah mendapat izin dari Leong untuk membuat menu baru itu. Dengan sikap tenang, Akai berbohong bahwa semuanya sudah disetujui. Ia juga mengatakan bahwa Leong dan istrinya sedang pergi berlibur ke Thailand untuk mengunjungi keluarga. Setelah restoran tutup dan semua orang pulang, Akai mulai mencari tempat Leong menyimpan uangnya. Ketika berhasil menemukannya, tiba-tiba Lily datang karena ingin menanyai Akai tentang sesuatu yang mencurigakan. Saat Lily menyebut namanya, Akai langsung sadar bahwa Lily adalah anak kecil yang dulu pernah melihat kejahatannya. Karena takut identitasnya terbongkar, Akai langsung mengambil pisau dan berniat membunuh Lily. Namun, sebelum ia sempat menyerang, beberapa pelanggan datang untuk membeli burger di restoran tersebut, sehingga rencananya terhenti. Lily yang kini semakin yakin bahwa pria itu memang Akai, kemudian mencoba melapor ke polisi. Ia berharap polisi bisa menyelidiki kasus tersebut. Namun, karena Lily belum memiliki bukti yang kuat dan hanya mengandalkan kecurigaan serta ingatannya, polisi belum bisa langsung mengambil tindakan. Sementara itu, orang-orang yang memakan burger buatan Akai mulai jatuh sakit satu persatu akibat penyebaran virus Ebola. Dengan membawa banyak uang dan memakai identitas baru, Akai melarikan diri ke Hong Kong lalu menginap di sebuah hotel. Di sana, ia kembali tanpa sadar menyebarkan virus Ebola setelah menyewa 2 PSK di sebuah tempat prostitusi. 2 hari kemudian, kedua wanita tersebut mengalami gejala parah seperti kejang-kejang hingga akhirnya harus dirawat di rumah sakit. Kasus itu kemudian menjadi perhatian media dan masuk ke berita, sehingga seorang polisi bernama John ditugaskan untuk menyelidiki penyebaran virus Ebola tersebut. John pertama-tama memanggil mucikari atau pengelola tempat prostitusi untuk dimintai keterangan. Setelah mendapatkan informasi, ia meminta dibuatkan sketsa wajah pria yang dicurigai berdasarkan penjelasan sang mucikari. Sambil menunggu hasil sketsa selesai, John memeriksa barang-barang milik korban dan menemukan sebuah korek api yang memiliki alamat hotel tempat mereka pernah menginap bersama pelanggan tersebut. Karena merasa petunjuk itu penting, John segera pergi ke hotel tersebut untuk melakukan penyelidikan. Tanpa disadari, saat berada di sana, ia sempat berpapasan langsung dengan orang yang sedang dicarinya, yaitu Akai. Sementara itu, di Afrika Selatan, polisi akhirnya menemukan informasi bahwa Akai memang seorang buronan. Inspektur yang sebelumnya tidak percaya pada cerita Lily, akhirnya mulai yakin dan segera menghubungi kepolisian Hong Kong untuk memberitahu tentang Akai. Dari situlah polisi Hong Kong, termasuk John, menyadari bahwa Akai kemungkinan adalah sumber utama penyebaran virus Ebola yang sedang mereka cari. Karena kasus ini juga berhubungan dengan kematian orang tua Lily di masa lalu, Lily kembali dipanggil untuk membantu penyelidikan. Polisi meminta bantuannya karena Lily dianggap bisa mengenali Akai, bahkan hanya dari bau tubuhnya. Di sisi lain, Akai pergi menemui mantan kekasihnya yang kini sudah menikah dan memiliki anak. Namun, suami wanita itu dikenal tidak bertanggung jawab karena sering menjual barang-barang istrinya demi membeli narkoba. Akai kemudian memanfaatkan keadaan tersebut untuk mencoba mendekati mantannya lagi. Ia mengajak mantan kekasih dan anaknya berbelanja supaya wanita itu merasa simpati kepadanya. Seperti sebelumnya, Akai kembali tanpa sadar menyebarkan virus Ebola kepada orang-orang di sekitarnya. Saat bersin, percikan dari mulutnya tidak sengaja mengenai seorang pegawai wanita yang sedang tertidur saat bekerja. Selain itu, virus juga menyebar lewat gelas minum bekas Akai yang disentuh pegawai lain dalam keadaan tangannya sedang terluka, sehingga resiko penularannya menjadi lebih besar. Setelah keluar dari kafe, Akai kembali bersin sembarangan dan kali ini percikannya mengenai seorang preman yang sedang lewat. Malam harinya, virus yang dibawa Akai kembali memakan korban. Kali ini korbannya adalah suami mantan pacarnya yang dalam keadaan mabuk meminta uang kepada Akai
dan sempat meminum bir bekas milik Akai. Di sisi lain, Lily tiba-tiba merasa mual, tanda bahwa ia merasa Akai berada tidak jauh darinya. Karena curiga, ia turun dari kendaraan dan akhirnya benar-benar melihat Akai. Lily segera menghubungi John sambil diam-diam mengikuti Akai hingga masuk ke sebuah geng. Sayangnya, Akai menyadari dirinya sedang diikuti dan berhasil menangkap Lily di gang tersebut. Karena panik dan ketakutan, Lily menggigit tangan Akai sampai berdarah. Akibat kontak dengan darah itu, Lily pun kemungkinan ikut terinfeksi virus Ebola. Malam itu juga, Akai sempat menghabiskan waktu bersama mantan pacarnya. Namun, keesokan paginya, wanita tersebut akhirnya sadar siapa Akai sebenarnya setelah melihat berita tentang penyebaran virus Ebola. Karena takut, ia segera mengurung Akai di rumah dan berniat melapor ke polisi. Tetapi sebelum ia sempat tiba di kantor polisi, polisi sudah lebih dulu datang setelah menerima laporan dari suaminya tentang keberadaan Akai. Setelah sadar bahwa dirinya membawa virus Ebola yang sangat berbahaya, Akai justru dengan sengaja menyebarkan virus itu ketika polisi mulai mengepungnya. Karena marah terus dikejar oleh John, Akai menjadi semakin brutal dan menyerang John dengan menyemprotkan darahnya ke pakaian pelindung yang dipakai polisi. Setelah itu, Akai kembali menyerang orang-orang di sekitarnya dalam keadaan kacau. Dalam keributan tersebut, anak dari mantan pacarnya meninggal secara tidak sengaja karena tercekik. Polisi kemudian menembak Akai menggunakan peluru obat bius agar bisa ditangkap hidup-hidup. Namun, Akai tidak mau menyerah begitu saja. Dalam keadaan nekat, ia melukai bagian tubuhnya sendiri agar efek obat bius tidak cepat menyebar. Karena situasinya semakin berbahaya dan Akai terus mengancam banyak orang, John akhirnya mengambil tindakan terakhir dengan mempertaruhkan dirinya sendiri. Untuk menghentikan Akai dan mencegah virus menyebar lebih luas, John membakar Akai menggunakan gas lalu menembaknya hingga Akai akhirnya tewas. Di akhir film, penyebaran virus Ebola tampaknya belum benar-benar berhenti di Hong Kong. Setelah seekor anjing memakan potongan kulit Akai, anak kecil pemilik anjing tersebut kemudian makan bersama dan berbagi makanan dengan anjingnya. Hal itu memberi tanda bahwa virus kemungkinan masih bisa terus menyebar. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film yang sudah kita bahas pada video kali ini. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian ingin request film apa yang akan dibahas selanjutnya, silakan komen juga. Nanti Babang Santuy akan list filmnya terlebih dahulu. Dan mungkin itu saja yang bisa gua sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.